TV saya yang di rumah berarti mati gitu. Masya Allah. Baik, tamam ya Syekh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah niyatin qabulin wa bikulli sudin wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in. Suma ila arwahi minal muallimin wal muhaddisina khassah. Hadza ta'liful kitab yakni Muhammad ibni Ismail As-Sun'ani wa summa ila almarhum Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub wa summa ila almarhum Kiai Haji Ahmad Fifatullah wa summa ila almarhumah Ustazah Husaimah Hidoyanggo wa summa almarhum Kiai Haji Abdul Majid Khan wa summa almarhum Buya Kiai Haji Uci Turtusi wa summa ila almarhum Kiai Haji Syafi'i Hazami wa summa ila almarhum Kiai Haji Syaifuddin Amsir wa summa ila almarhum Kiai Haji Rizki Zulkarnain bi usulihim wa furu'ihim wa dhawi huquqi alaihim ajma'in anna Allah ta'ala yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'lihim darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dunya wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa bi barakatihi wa ulumihi wa masyayikhi wa masyayikhina amin. Ayuhas sadahus sayyidat, ikhwah rahimakumullah. Al-ula sanaqra'u bi qira'atil kutub. Insyaallah nabda minal Ustadz Yahya Abdul Rashid huwa ula wa ana al-hadis sani insyaallah. Thayyib, wal an hadis raqmu sani man kana imra'atani ila Ustadz Yahya Abdul Rashid alaihi falyatafaddal. Akbir, gede-gedein dikit, nggak kelihatan, saya nggak kebaca. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man kanat lahu imrotani famala ila ihdahima dzuna ukhra. Ja'a yaumal kiamati wasyaqahu ma'ilan. Rawahu Ahmad. Ya, terus. Rawahu Ahmad wal arba'atu wa sanaduhu sahihun. Sahihun hadisi dalilu ala annahu yajibu ala jauji taswiyati baina zaujati wayahrimu. Apa Pak Guru? Wayahrumu alaihi. Al-mailu. Oh, al-mailu ila ihdahunna. Wa qad qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tamilu kullal mail. Allah. Wal muradul mailu fil kismi wal infaki la fil mahabbati
mahabbati lima arafat min annaha man annaha Min. min annaha mimma la yamlakum. Yamlikuhu. Oh iya. La yamlikuhul abdu wa mafhum qauluhu Kullal maili. kullal maili zawazil maili Jawazul mailil yasiri. zaujul mailil yasiri walakin itlaqul hadis. hadisa Hadisi. hadisi yanfa ada ya apa yanfa atau apa bacanya? Yanfi. Yanfi dzalika wa yahtamilu takyidul hadisi bimafhumil ayat. Nah, alhamdulillah. Tamam, barakallahu fik ya Syekh Yahya, matanallahu fi hayatik. Kasir, afwan. Allah yashkurullah. Wa an ana as-sani hadisu raqmu salis. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala manis sanata minas sunnati. Sunnati. Nah. Minas sunnati idza tazawwaja ar-rajulul bikra ala saybi aqama indaha sab'an summa qasamin wa idza Qasama gitu. Qasama. Baik. Summa qasama idza tazawwaja saybu aqama inda sayba wa idza tazawwaja sayba aqama indaha thalathan thumma qassama muttafaqun alaihi wal lafzu lil Bukhari radhiyallahu anhu yuridu minas sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falahu hukmur raf'i walidha qala Abu Qalabata rawihi an Anasin walau syi'ta laqulta in ansa Inna Anasan raf'uhu rafa'ahu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu fayakunu riwayatun bil ma'na id ma'na minas sunnati huwa raf'u illa annahu ra'al muhafazata ala qawli Anasin radhiyallahu anhu ula dzalika lianna kaunihi marfu'an lianna kaunahu marfu'an innama huwa bitariqin ijtihadiyin muhtamalil warraf'i nasin walaysa lirrawi ayyun qila ma huwa muhtamalun ila ma huwa ghairun muhtamalun ila ma huwa ghairu muhtamalin kadza qalahu Ibnu Daqiqul al-Aidi wa bil jumlati innahum la ya'nuna bis sunnati illa sunnatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa qad qala Salim wa hal ya'nuna yuridu sahabata bidzalika illa
sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal hadisu qad akhrajahu a'immatu minal muhaddisina an Anasin marfu'an min turuqi mukhtalifatin an Abi Qalabata. Baik. Ustaz Suliman Antasani tafaddal bil qiraah. Wal hadisu dalilun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحديث دليل على إيثار الجديدة لمن كان عنده زوجة وقال ابن عبد البر جمهور علماء على أن ذلك حق المرأة بسبب الزفاف سواء كانت عنده zaujatun amla واختاره النووي لكن الحديث دال على أنه في من كانت عنده زوجة وقد ذهب إلى التفرقة بين البكر والثيب بما ذكر الجمهور فظاهر الحديث وأنه حق للزوجة الجديدة وفي الكل خلاف لمن يقوم عليه دليل يقاوم الحديث والمراد بالإثار في البقاء عندها ما كان متعارفا حال الخطاب والظهير وأن الإثارة يكون بالميت والقيلولة لا استغراق ساعة الليل والنهار عندها كما قاله جماعة حتى قال ابن دقيق العيد إنه أفرط بعض الفقهاء حتى جعل مقامه عندها عذرا في إسقاط الجمعة وتجيب الموالة في 7 و3 فلو فرق وجب الاستثناء ولا فرق بين الحرة والأمة فلو تزوج أخرى في مدة 7 أو 3 فالظاهر لأنه قد صار مستحقا لها. Ya. Alas sebagai Sip. Baik,
Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Para bapak, para ibu, para asatizah yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa ketemu kembali lagi dalam kajian hadis setelah mungkin seminggu ya, setelah kita lebaran haji atau Idul Adha, hari tasyrik, kita liburkan atau karena kesibukan lainnya. Kemarin hari apa terakhir ya? Hari Rabu ya kita, Ya, hari hari tasyrik. Rabu. Ya, tasyrik hari Iya, Rabu. Betul. Ya, dikhawatirkan masih ada kegiatan yang lainnya. Maka kita liburkan dulu. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi sekarang. Kajian kita masih berkait dengan menggilir istri apabila kita memiliki istri lebih dari satu tentunya ya. Kalau istri satu kan nggak perlu digilir kalau begitu. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat lahum ra'atani, ya, siapa saja yang memiliki dua orang istri, famala ihdahuma dunal ukhra, lalu ia lebih cenderung ya kepada salah satu daripada keduanya dibanding dengan yang lain. Ja'a yaumal qiyamah, maka laki-laki tersebut nanti datang pada hari kiamat, wa syiqquhu ma'ilun, maka ya setengah badannya itu miring. Ya. Pak Yahya bisa nyontohin nggak badannya miring gimana? Ya. Jadi ya. Jadi kalau ada orang punya bini ya dua lah paling tidak, tapi ya salah satu daripada yang lainnya itu dicuekin atau tidak diurusin gitu misalnya, dan lain sebagainya lah, pokoknya dalam bentuk-bentuk ketidakadilan ya. Dan juga si istri tidak redho atas perlakuan seperti itu. Ya, istri tidak redho atas perlakuan ketidakadilannya, maka nanti di akhirat si laki-laki tersebut badannya katanya menjadi miring sebelah, ya, jadi miring sebelah. Nah ini makanya ya perlu berhati-hati, jangan sampai punya istri lebih daripada satu, tapi ya merasa lebih mengurusi daripada yang lain. Saya bilang mengurusi ya, karena nanti ada aturan-aturan tertentu yang dimaksud dengan cenderung kepada yang lain ini dalam bidang apa begitu ya. Rawahu Ahmad wal arba'ah wa sanaduhu sahihun. Riwayat Imam Ahmad dan imam hadis yang lainnya, dan sanadnya adalah sanad yang sahih. Artinya para bapak sekalian, kalau sanadnya sanad sahih, nah itu berarti ya tingkat kebenaran hadisnya itu udah sangat valid begitu ya. Al hadis dalilun, hadis ini adalah dalil ala annahu yajibu ala zauji, bahwa wajib bagi suami ya at-taswiyah, untuk memberlakukan sama ya, memberlakukan sama baina zaujat, antara istri-istri. Wa yahrumu, dan haram alaihi, atas suami, al-mailu, lebih cenderung, ila ihdahunna, kepada salah satu daripada istri-istri tersebut. Ya. Wa qad qala ta'ala, dan sungguh Allah telah berfirman, fala tamilu kullal mail, maka janganlah kamu cenderung melampaui batas. Nah, yang enggak boleh cenderung melampaui batas gitu ya. Artinya entah mencintai atau memberi nafkah atau lainnya itu melampaui batas yang satu dengan yang lain gitu misalnya. Nah, itu enggak boleh ya. Wal muradu al mailu fil qasmi wal infaqi. Yang dimaksud adalah cenderung
berlebihan di dalam menggilir dan di dalam infak, di dalam membelanjakan harta. La fil mahabbati, bukan dalam hal mencintai. Jadi kalau mencintai itu nggak bisa. Karena kemarin kita sudah nyatakan bahwa cinta itu namanya maqdurun, ya, ditakdirkan oleh Allah. Sehingga jangankan manusia biasa, Nabi Muhammad pun itu tidak bisa, ya, meratakan cintanya kepada 11 istrinya yang lain, begitu, ya. Nabi, ya, hanya, atau bukan hanya, ya, lebih mencintai Aisyah dibandingkan yang lainnya. Jadi ketika Nabi hidup itu ada berapa? Ada 11 ya istri Nabi. Nah, ketika meninggal ada 9. Itu dalam keseharian Nabi begitu. Kalau Nabi itu berada di dalam giliran istri-istri yang lainnya, ya, seolah-olah Nabi merasa bertanya-tanya gitu, kapan sih giliran Aisyah gitu, ya. Ada kerinduan yang berbeda, ya, bagi Nabi untuk berada pada gilirannya Aisyah gitu, ya. Nah, itu yang menjadikan Nabi nampak, kalau kita katakan kecenderungannya itu ada pada Aisyah, itu di situ, ya. Dalam hal cinta, ya, dalam hal cinta. Namun hal dalam menggilir dan dalam memberikan infak, itu Nabi berupaya untuk menyamaratakannya. Ya, walaupun saya sendiri tidak dapat informasi yang akurat begitu, bagaimana Nabi memberikan infak kepada semua istri-istrinya. Ya, saya belum mendapatkan hadis yang yang clear gitu. Bagaimana Nabi memberikan nafkah kepada istri-istrinya yang 11 ya semasa Nabi hidup itu. Bahkan sampai Nabi meninggal masih ada 9, ya. Itu bagaimana, apakah setiap hari Nabi membagi dananya sekian-sekian gitu, ya. Baik. Lima arafta, sebagaimana kamu tahu, min annaha, bahwa sesungguhnya mahabbah, ya, sesungguhnya cinta, mimma la yamlikuhul abdu, ya, sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh hamba, ya. Sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh hamba. Berarti kalau gitu yang namanya cinta itu milik Allah, ya. Lalu Allah kuasakan kepada sang hamba, ya. Nah, Allah kuasakan kepada sang hamba, berarti kalau begitu sang hamba berada pada kuasa dan genggaman Allah dalam hal mencintai. Ya, dalam arti bisa jadi begini. Si fulan Allah karuniakan cinta kepada istri pertamanya lebih tinggi daripada yang lain, ya. Nah, itu, ya. Nah, berarti dia kalau punya istri yang lain sangat memungkinkan cintanya lebih rendah daripada istri tersebut. Itu hal cinta, udah hal yang sedemikian itu, ya, nggak bisa dirubah-rubah begitu, ya. Udah bikinan Allah dah, ya, begitu, ya, udah bikinan Allah, ada pada manusia, Allah anugerahkan begitu, ya, sehingga akhirnya manusia yang nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Samalah seperti jodoh, rizki dan lain sebagainya, semuanya itu adalah Allah yang atur, ya. Nah, itu dalam hal cinta. Mohon maaf ya Bapak, Ibu, ada tamu sebentar. Saya sebentar suruh masuk saja dulu. Saya suruh masuk dulu sebentar, dan lu suruh tunggu ya sebentar. Baik ya Ustaz. Tuh gitu cinta itu Pak Ustadz Birga. Misteri. Iya kan. Apakah memang itu jodoh itu misteri? Pastinya. Udah jangan dipikirin, makan sate aja udah.
Ya, makan sate, sate kambing. Yang penting daging kubarannya masih ada, terus bisa masih apa? Masih dimasak lagi buat bikin sate kambing ataupun bisa bikin sate apa? Tongseng lah. Oh, ini apa? Kambing guling. Bisa itu. Kambing guling itu. Kata Ustadz Zaini, yang paling panjang itu sate kemayo, sate itu apa namanya? Nanti mus-mus. Bukan di daerah situ, daerah Sukovindo, daerah Pancoran. 100 meter panjangnya, 100 meter. Sate apa itu? Kambing juga. Satenya panjang banget. Jadi gini, ada tulisan di situ di Pancoran dekat Sukovindo itu pakai panah sate 100 meter. Maksudnya bukan satenya 100 meter, jarak tukang satenya 100 meter dari situ. Kirain satenya 100 meter. Masya Allah. Baik. Ustaz Zaini yang cerita Ustaz Pak Zaini. Iya. Sate Pancoran 100 meter, jaraknya yang 100 meter bukan satenya. Baik, kita lanjut ya. Jadi dalam hal yang wajib bagi suami itu adalah menetapkan pembagian yang adil dalam hal menggilirnya dan memberikan infaknya. Misalnya begini deh, ya. Istri pertama ya dan istri kedua digilir dalam bentuk yang sama misalnya ya, satu malam. Jadi suami itu selalu pindah. Satu malam di istri pertama, satu malam di istri kedua gitu, ya. Atau dihitung ya, malam lainnya bisa 2 malam ya ke istri pertama, 2 malam ke istri kedua gitu ya. Itu yang adilnya di situ. Kemudian dalam hal infak ya, si suami harus melihat ya berapa banyak kemungkinan butuhnya istri dibandingkan dengan yang lain. Itu namanya adil, bukannya disamain. Ya. Istri pertama punya anak 5, ya. Istri kedua punya anak 1, ya. Maka yang namanya adil kira-kira begitu ya. Istri pertama mungkin dikasih uang ya untuk sehari misalnya 200.000 gitu misalnya, ya. Karena anaknya 5. Istri pertama anaknya 1, mungkin 50.000 gitu. Itu adil tuh kalau begitu namanya. Jangan istri pertama anaknya 5, istri kedua anaknya 1, sama-sama kasih 200.000. Nah, itu zalim kalau begitu, ya. Ya, jadi proporsional, ya, sesuai dengan kebutuhan, itu namanya disebut dengan ya at-taswiyah namanya atau adil, ya begitu. Namun dalam hal mencintai, ya, apakah si suami itu lebih mencintai istri pertama atau istri kedua dalam hal cinta, itu nggak bisa ya disamakan. Nggak bisa persentase cinta itu dibagi begitu istilahnya, ya. Sehingga itu karena udah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan kepada hambanya, ya, maka dia tidak bisa ya dihitung atau dibagi-bagi, ya. Sudah Allah yang atur, ya, namanya maqdurun alal abdi la yamlikul abdu, itu tidak bisa dimiliki oleh hamba gitu. Ya, sangat memungkinkan satu hari ini si suami sangat mencintai istri pertamanya, satu hari yang akan datang sangat mencintai istri keduanya gitu, ya. Nah, ini penting untuk dipahami oleh setiap kita, ya, itu seperti itu, ya. Berikutnya wa mafhum naikin dulu sedikit Ustaz Sutria. Di atasnya masih ada, ya. Sesuatu bahwa cinta itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh hamba, tidak dimiliki oleh hamba. Wa mafhumu qaulihi kullal maili, dan pemahaman daripada firman Allah kata-kata kullal mail, ya, jawazul mailil yasir, itu artinya boleh diberikan atau adanya kecenderungan yang sedikit. Jadi begini, ya. Seorang suami yang punya istri lebih daripada 1, ya, apabila dia cenderung ya kepada satu istri yang melampaui batas,
ya. Sehingga misalnya istri pertama dia ada sebulan gitu misalnya, baru nanti datang ke istri keduanya sehari. Nah, itu nggak bisa tuh kalau begitu. Tuh namanya udah kulal maili kalau begitu, ya. Kalau kecenderungannya hal-hal yang biasa saja, ya sehari, ya datang terus banding dengan 3 hari, itu masih dianggap hal yang mailul yasir namanya, ya. Masih ada perhatian kepada istri gitu, ya. Dalam kecenderungan yang walaupun antara yang satu dengan yang lain itu beda, nah itu dianggap hal yang masih diperkenankan. Walakinnal itlaqul hadis, akan tetapi ya umumnya hadis yanfi dalika, meniadakan hal yang sedemikian itu, ya. Wa yahtamilu taqyidul hadis bimafhumil ayah, dan bisa dimaknai bahwa hadis itu mentakyidkan ayat. Hadis itu memberikan batasan bagi umumnya ayat, ya. Nah, jadi para bapak sekalian begini, Allah berfirman fala tamilu kullal maili, itu begitu, ya. Jangan kalian cenderung melampaui batas, ya. Nah, cenderung melampaui batas itu dibatasi oleh hadis, ya. Dibatasi oleh hadis. Diberikan penjelasan oleh hadis. Bentuknya apa? Cenderung kepada salah satu istri dengan bentuk yang melampaui batas, diantaranya adalah ya apabila ada seorang suami ya merasa ya lebih memperhatikan satu istri dibandingkan dengan istri yang lainnya. Nah, itu nanti diakibatkan pada hari kiamat datang menghadap Allah badannya dalam keadaan miring. Nah, oleh karena itu antara hadis dengan ayat itu dikompromikan, ya, disejalankan. Dengan kata lain, kalau begitu ayat dan hadis ini menghendaki adanya ya sikap yang adil dan proporsional antara satu istri dengan istri lain apabila si suami memiliki satu istri lebih, begitu, ya. Nah, untuk itulah perlu untuk berhati-hati. Yang paling penting, yang paling utama nih bagi mereka yang memang memiliki lebih daripada satu, itu untuk bisa betul-betul ya berkomunikasi dengan sebaik-baiknya dengan komunikasi yang baik begitu, supaya terjadi ya kesepahaman yang baik antara suami dan istri itu, ya. Para alim ulama masih memberikan kelonggaran di dalam memahami hadis ini untuk tidak dikatakan sebagai kecenderungan yang melampaui batas manakala antara suami dan istri itu ya memiliki saling ikhlas dan saling ridha, ya. Misalnya begini, ada suami istri yang jarak satu istri dengan istri yang lainnya itu jauh, ya. Jauh misalnya di luar daerah dan lain sebagainya, ya. Nah, ini penting bagi suami istri yang seperti ini, istri satu, istri keduanya tuh di luar daerah yang jauh begitu, itu untuk dikomunikasikan dengan baik. Bagaimana caranya? Nah, maka dibicarakanlah bahwa misalnya sang suami ya itu menggilirnya kapan gitu, ya, berapa lama dan lain sebagainya. Sehingga sang istri ya memiliki kesepahaman yang baik dengan suaminya bahwa istrinya yang saling jauh tersebut ya itu bisa tetap ya diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah ada kesepahaman sedemikian, ya, walaupun mungkin antara satu istri dengan istri lain jumlah gilirnya itu beda begitu, itu nggak jadi masalah, ya, karena jaraknya yang jauh. Yang kedua, mungkin dekat, ya, tapi mungkin kesibukan, ya, yang sulit untuk diatur untuk bisa setiap saat ada sama dengan istri satu dengan istri kedua dan seterusnya begitu, ya.
Nah, ini juga dikomunikasikan dengan sebaik-baiknya sehingga si istri yang manapun paham bahwa suaminya itu ya bisa hadir kapan dan lain sebagainya. Nah, cara seperti ini adalah jalan yang oleh para alim ulama juga dibenarkan untuk kemudian antara satu istri dengan istri yang lain bisa memiliki ya kesepahaman dengan suaminya itu. Nah, dengan cara sedemikian maka dianggap hilang kecenderungan yang melampaui batas atau lebih cenderung kepada satu dibandingkan dengan yang lain karena memang sudah saling ada kesepahaman antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, ini penting untuk dibicarakan antar ya istri-istri tersebut yang ada begitu. Ya, baik. Naikin lagi Ustaz Satria, hadis ketiga. Wa an Anas radhiyallahu anhu ta'ala qala, dari Anas semoga Allah meridainya berkata, minas sunnati idza tazawwaja ar-rajulu al-bikra 'ala thaybi aqama indaha sab'an thumma qassama wa idza tazawwaja thayba aqama indaha thalathan thumma qassama. Ya. Masuk dalam kategori sunnah Nabi ya. Apabila seseorang mengawini perawan ya, ala sayyibi ya, dibandingkan dengan yang janda gitu, aqama indaha sab'an, maka ia bermalam pada saat hari perkawinannya itu selama 7 hari. Hari perkawinan malam pertama sampai 7 harinya dia ada di rumah istri yang perawannya itu. Tsumma qassama, kemudian ia menggilir dari awal. Wa idza tazawwaja, dan apabila dia mengawini al-thayyiba, perempuan yang janda, aqama indaha thalathan, hendaknya ia bermalam di sisi istrinya tersebut salasan selama 3 hari, tsumma qassama, kemudian ia menggilir ulang. Gini, si Ahmad ya punya istri satu, lalu nikah lagi dengan istri yang perawan, ya, nikah lagi dengan istri yang perawan. Maka dari hari pernikahannya itu si Ahmad harus berada di istri yang perawannya tinggal dulu selama 7 hari. Tuh ya. Nah setelah 7 hari maka diatur penggilirannya ya. Apakah setiap datang itu 2 hari atau 3 hari dan seterusnya. Setelah si Ahmad bermalam selama 7 hari di rumah istrinya yang kedua yang perawan gitu ya. 7 hari itu kalau yang perawan. Setelah 7 hari diatur ya penggilirannya dari awal. Terserah si istri, terserah suaminya sih mau ngaturnya berapa begitu ya. Yang penting dikasih tahu saja kepada istri-istrinya. Itu yang pertama, kalau kawinnya dengan istri yang perawan. Kalau si Ahmad kawin kembali, nikah kembali dengan istri yang janda, ya, maka semenjak ia nikah, maka ia harus bermalam selama 3 hari di rumah si janda tersebut. Kemudian memulai giliran berikutnya, ya setelah setelah bermalam 3 hari ini, ya gitu. Nah, mulai lagi tuh, ya, istri pertama berapa malam, istri kedua yang janda berapa malam, mau sama lebih baik, ya, beda, yang penting ada kesepahaman dan pemahaman masing-masing. Nah, itu juga baik juga begitu, ya. Yang paling utama sih bagaimana caranya antara yang satu dengan yang lain, ya, ada kesepahaman dan tidak menimbulkan keributan, ya. Itu yang paling utamanya. Kalau ya nambah istri tapi nambah ribut, ya buat apaan kalau begitu ya. Nah ini sebaiknya ya, jangan yang sedemikian itu. Itu aturan yang ada di dalam
agama di dalam menggilir tuh ya. Bagaimana apabila seseorang nikah dengan ya istri yang kedua perawan atau istri yang kedua janda. Kalau orang baru nikah sih sebagai istri pertama ya nggak ada giliran-giliran kayak begitu. Ini adalah yang diajukan hadis ini oleh Anas adalah orang yang menikah untuk yang kesekian kalinya, mulai dari yang kedua, ketiga, dan keempat begitu ya, kan bolehnya 4. Setiap kali dia memulai pernikahan, maka dia berada di situ ya selama 7 hari kalau istrinya perawan, atau selama 3 hari kalau istrinya janda. Setelah itu mulai ya giliran giliran yang 1, giliran 2, giliran 3, giliran 4, masing-masing berapa hari. Nah itu ya disepakati bersama oleh semua istrinya, atau suami secara otomatis saja ya mulai hari ini kasih tahu saya ada di sana 2 hari, besok kemari 2 hari, begitu seterusnya ya. Nah, ini namanya ya peraturan yang Allah atau yang Nabi atau yang disunahkan oleh ajaran Islam bagi mereka yang memiliki istri ya 2, 3 atau 4. Baik. Muttafaqun alaih, hadis ini disebut sebagai hadis muttafaqun alaih, berarti disepakati oleh ulama ahlul hadis ya. Wal lafzu lil Bukhari, tapi pengarang mengambil lafaz hadis ini dari ya periwayatan Imam Bukhari. Artinya begini, kalau ada pernyataan di dalam kitab hadis seperti ini para bapak sekalian. Muttafaqun alaih itu kemungkinan besarnya paling sedikit tuh Bukhari Muslim ada di dalamnya. Ya. Lebih-lebih lagi bisa jadi semua ahlus sunan ya Imam Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai misalnya begitu. Nah, itu juga meriwayatkan juga. Maka disebut dengan muttafaqun alaih. Tapi ya karena hadis itu memiliki kesamaan gitu, maka kecenderungan penulis itu mau mengambil hadis yang riwayatnya lafaznya punya siapa. Ya. Dia mau mengambil hadis dari kitab mana begitu ya. Muttafaqun alaih berarti semua ahli hadis, perawi hadis itu sangat memungkinkan meriwayatkannya, dengan kemungkinan besar ada perbedaan-perbedaan sedikit tentang lafaz-lafaznya. Nah, kira-kira si perawi ini cenderung kepada lafaz yang mana yang ia pengen ambil dari semua imam ahlul hadis yang meriwayatkannya ya. Bisa saja pengarang itu mau mengambil yang bacaan yang lafaznya panjang tapi mudah gitu misalnya. Ada juga si perawi pengen yang ngambil bahasanya pendek walaupun susah tapi pendek. Tujuannya macam-macam. Ya, di antaranya adalah gampang diingat ya. Bahasa panjang tapi mudah itu bisa diingat. Bahasa susah tapi pendek itu juga mudah diingat. Yang buruk ya bahasanya panjang tapi susah diingat. Nah, itu yang kayak begitu. Biasanya pensyarah hadis meninggalkan yang sedemikian ya. Meninggalkan bahasa ya yang panjang dan sulit diingat. Nah, mereka lebih menggunakan bahasa yang ringan dan gampang diingat. Nah, itu biasanya para pensyarah tuh maunya seperti itu. Nah, mungkin di antara perawi-perawi hadis yang ada, lafaz daripada Imam Bukhari adalah lafaz yang lebih mudah ya untuk dibaca, apalagi untuk dihafal. Nah, maka pengarang itu mengambil wal lafzu lil Bukhari. Ya, ini pemahamannya begitu ya para bapak ya. Kalau nanti bapak-bapak misalnya ngajar hadis atau menemukan membaca hadis, hadis muttafaq alaih. Hadis disepakati oleh para perawi hadis. Lalu di antara perawi hadis yang diambil yang mana hadisnya? Hadis periwayatan siapa? Pasti dimunculkan wal lafzu lil Bukhari, wal lafzu lil Muslim dan seterusnya. Supaya apa? Supaya kalau seandainya kita ingin merujuk kepada hadis-hadis yang ada, berarti ini
hadis ini diambil kalimat-kalimatnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim atau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kenapa tidak diambil yang lain? Nah, berbagai macam pertimbangan itu ya. Tadi saya katakan ada lafaz yang panjang tapi mudah diingat, ada lafaz yang susah tapi juga mudah diingat. Karena itu diambil yang pendek misalnya begitu ya. Nah, menghindari bahasa-bahasa yang panjang dan susah diingat. Nah, itu kemungkinan besarnya itu seperti itu ya. Baik. Yuridu min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas menghendaki yang dimaksud dengan sunnah itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falahu hukmur raf'i. Maka bagi Anas atau bagi hadis ini menetapkan hadis sebagai hadis marfu, ya, hadis marfu. Kenapa? Karena disandarkan langsung kepada Nabi. Walida qala Abu Qalabah, karena itu berkata Abu Qalabah rawihi an Anas, diriwayatkan perawinya dari Anas. Ya, jadi tadi di atas Anas mengatakan minas sunnati, di antara sunnah. Sunnah siapa? Ya, sunnah itu kan boleh sunnah Nabi dan juga boleh sunnah sahabat gitu kan. Kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidina mim ba'di. Berarti kalau begitu sangat memungkinkan ada ya sunnah yang nanti ya sampai kepada sunnah Nabi, ada juga yang menjadi sunnah tapi hanya sampai kepada sunnah sahabat. Nah, di antara yang dimaksud dan yang dimaksudkan oleh Anas ya sebagai sunnah yang dimaksud ini adalah sunnah Nabi. Ya, kenapa sunnah Nabi? Karena Nabi kalau menikah, ya kalau Nabi kawin dengan janda, ya rata-rata sih Nabi janda ya, istrinya cuman Aisyah saja yang perawan, semuanya janda. Nabi selalu bermalam di rumah istri yang barunya itu selama 3 hari. Nah, berarti kebiasaan Nabi, tariqah Nabi, adatun Nabi, ya bermalam di rumah istri barunya yang janda selama 3 hari, itu oleh Anas bin Malik dinyatakan sebagai sunnah. Sunnahnya dinamakan sebagai sunnah Nabi, itu seperti itu ya. Baik. Walau syita laqulta, andaikan kau mau boleh saja kamu katakan inna Anasan, bahwa Anas bin Malik rafa'ahu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan hadis ini sebagai hadis marfu kepada Nabi, hadis yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuridu, yang ia kehendaki, fayakunu riwayatam bil makna, maka jadilah ia merupakan periwayatan dengan makna. Id makna minas sunnah, karena makna dari kalimat minas sunnah huwa ar-raf'u, yaitu mengangkat hadis tersebut sebagai hadis marfu kepada Nabi. Illa annahu ra'al muhafazah ala qauli Anasin aula. Hanya saja ia melihat bahwa menjaga atas ucapan Anas itu lebih baik. Wa dzalika li anna kaunahu marfu'an. Karena yang demikian itu karena keadaan hadisnya sebagai hadis marfu. Innama huwa bitariqin ijtihadiyin, sebagai cara yang dilihat dari segi ya jalan ijtihad namanya. Ya, tapi bentuknya muhtamal, ya, masih dimungkinkan sedemikian. Ya. Warraf'u nasun, sedangkan kalau hadis marfu itu adalah hadis yang nas, yang sharih, yang jelas. Walaisa lirrawi, dan tidak bagus dan tidak pantas bagi rawi ayyan qulama huwa muhtamal, memindahkan dari sesuatu yang sifatnya memungkinkan ila ma huwa ghairu muhtamal, kepada sesuatu yang tidak memungkinkan. Nah, jadi sesuatu yang sudah pasti, ya kira-kira begitu kaitannya dengan sunnah ini. Sesuatu yang sudah pasti menjadi sunnah Nabi hendaknya dipastikan sebagai sunnah Nabi dan jangan dialihkan kepada sesuatu yang tidak bisa dipastikan bahwa itu adalah bukan sebagai sunnah Nabi. Nah, artinya bagaimana? Kalau dikatakan minas sunnah, sudah pastikan saja
maknanya adalah sunnahnya sunnah Nabi. Jangan dialihkan kepada sunnah-sunnah yang lain, termasuk misalnya sunnah sahabat gitu misalnya ya. Nah untuk itu hadis ini oleh para perawi, oleh para ahli hadis dianggap sebagai hadis yang sampai kepada Rasulullah ya, karena maksud daripada minas sunnah, daripada kata sunnah itu adalah sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Kada qala Ibnu Daqiqil Id. Demikian yang dijelaskan oleh Ibnu Daqiqil Id. Wabil jumlah secara global, innahum la ya'nuna bisunnah illa sunnatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa para perawi tidak bermaksud ya dengan kata-kata sunnah kecuali sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi dari hadis kata-kata tadi itu di awal minas sunnati itu oleh para alim ulama hadis khususnya itu dimaksudkan adalah sunnah yang merupakan sunnah Nabi, bukan sunnah yang lain gitu. Misalnya sunnah sahabat. Waqad qala Salim, dan Salim berkata, wahal yu'nuna yuridu sahabah bidalika illa sunnatan Nabi. Ya. Apakah mereka bermaksud ya dari yang demikian itu sebagai sunnah sahabat ya? Katanya tidak ada yang lain kecuali itu adalah sunnah Nabi ya. Wal hadis qad akhrajahu aimmatul muhaddisin an Anasin marfu'an, dan hadis diriwayatkan dari ya imam-imam hadis dari Anas yang merupakan hadis marfu' min tariqin mukhtalafah, min turuqin mukhtalifah, dari jalan-jalan yang berbeda, an Abi Qalabah, daripada Abi Qalabah. Sebentar lagi ya, maaf ya ada. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum Ustadz Andi Mulia. Ahlan wa sahlan. Bihudurik. Assalamualaikum Ustadz Andi Mulia. Oh, nampaknya ini ya. Maaf ada gangguan. Jadi intinya gini deh. Ya, bagi siapapun yang ya memiliki istri lebih daripada satu, ya, termasuk mengikuti sunnah Nabi, kalau ingin mengikuti sunnah Nabi nih, maka ketika dia berada pada awal pernikahannya, ya, manakala istri keduanya itu adalah perawan, maka dia harus di rumah istrinya itu selama 7 hari, ya. Kemudian apabila dia menikah dengan istrinya yang baru adalah janda, maka ia harus berada di situ selama 3 hari. Jadi perawan 7, janda 3 gitu, ya. Itu sunnah. Mau diikutin boleh, tidak diikutin juga enggak dosa, ya, karena itu kan sifatnya sunnah, ya. Artinya kalau habis nikah, ya, 1 malam 1 hari terus balik dulu, enggak jadi masalah, ya, karena itu adalah ya sesuatu yang sifatnya bukan wajib gitu, ya. Baik. Wal hadis dalilun ala itsaril jadidah. Hadis ini merupakan dalil untuk
mengedepankan, mementingkan istri yang baru. Liman kanat indahu zaujatun, bagi orang yang sudah punya istri. Wa qala Ibnu Abdul Bar, berkata Ibnu Abdul Bar, jumhurul ulama, ya, kesepakatan jumhur ulama ala anna dzalika haqqul mar'ati, yang demikian itu adalah hak perempuan. Bisa babiz zafafi, disebabkan karena az-zafaf. Az-zafaf itu perkawinan, ya. Sawaun kanat indahu zaujatun amla, ya. Sama saja di sisinya, di sisi suaminya itu sudah ada istri atau tidak, ya. Artinya apa? Ya, andaikan nih misalnya seorang sudah punya seorang suami sudah punya istri gitu, ya. Nah, dia nikah lagi. Nikahnya dengan perawan, maka dia harus bermalam 7 hari. Nah, itu namanya hak perempuan si istri yang dinikahinya itu. Kalau dia nikah dengan janda, maka hak istrinya adalah si suami itu harus berada 3 malam atau 3 hari di rumah si istrinya yang baru tersebut. Nah, sekarang bagaimana kalau si suami atau si laki-laki itu memang nggak punya istri gitu, tapi bisa saja dia harus kembali misalnya. Contoh, ada seseorang nikah di satu tempat, ya, nikah dengan baik, nikah dengan benar, tapi dia juga memang punya pekerjaan misalnya dagang, ngajar, ya kan? Atau apalah yang memang udah menjadi bisnisnya begitu. Dia baru punya istri satu gitu kan, baru istrinya ini aja. Kalau dia berlama-lama di rumah istrinya selama 3 hari, walaupun istri itu janda yang pertama atau perawan, dia harus berada 7 hari di sana, bisa jadi bisnisnya, urusannya, tugasnya dan lain sebagainya terbengkalai. Nah, itu kan berarti sangat memungkinkan hal itu, ya, bisa saja ditinggalkan gitu, ya. Maka untuk itu dikatakan ini adalah sebagai sunnah, ya, bagi, ya, suami, apakah dia punya istri ataupun tidak punya istri, ya. Artinya istri yang dikawininya itu adalah istri pertama. Ahmad menikahi Fatimah sebagai istri pertama tuh, ya. Tapi bisnisnya Ahmad di luar daerah tempat, ya, berbeda tempat bisnisnya dengan tempat tinggalnya istri gitu misalnya, dan jauh misalnya. Kalau seandainya dia berlama-lama di rumah si istrinya itu, ya bisnisnya nanti akan terganggu, pekerjaannya akan terganggu dan lain sebagainya. Nah, maka yang demikian tidak mengharuskan dia berada, ya, 7 hari di rumah istrinya tersebut yang perawan atau 3 hari di rumah istrinya yang janda. Diatur saja, ya, sesuai dengan kesepakatan bersama yang terbaik untuk, ya, keberlangsungan rumah tangga tersebut. Jangan sampai mengedepankan sesuatu tapi kadang-kadang menghancurkan yang lain, ya. Nah, contoh misalnya dalam hal ini nih, ya, orang bisa saja menganggap, oh ini sunnah, harus dikerjakan, harus diutamakan. Nah, belum tentu, ya. Nah, karena sifatnya sunnah, maka ini artinya memiliki keleluasaan bagi siapapun untuk bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya ataupun juga meninggalkannya, namun untuk tidak meremehkannya. Kira-kira itu, ya, yang seperti itu. Baik. Walakinnal hadis, akan tetap waqtarahun Nawawi, Imam Nawawi memilih lakinnal hadis, akan tetapi hadis dalla ala annahu fi man kanat indahu zaujatun, menunjukkan bahwa ini adalah, ya, bagi orang yang memiliki istri, ya. Jadi kalau hadis ini tepatnya itu, ya, bagi orang yang sudah punya istri untuk menggilir, ya, istrinya yang kedua dan yang pertama, ya, setelah menikah begitu. Jadi ini pilihan Imam Nawawi lebih mengedepankan bahwa hadis ini adalah bagi orang yang sudah punya istri.
Wa qad dhahaba ila tafriqah bainal bikri wal tsaib, ya. Dan dia berpendapat adanya perbedaan antara perawan dan janda bima dzakaral jumhur, ya, sesuai dengan yang disebutkan oleh jumhur ulama. Fa zahirul hadis, maka secara zahirnya hadis annahu wajibun, bahwa itu hukumnya adalah wajib. Wa annahu haqqun li zaujatil jadidati, dan itu merupakan hak bagi istri yang baru. Ya, wa fil kulli, namun pada keseluruhannya khilafun, selalu ada perbedaan pendapat. Lam yakum alaihi dalilun, ya, tidak dapat ditegakkan atasnya dalil yuqawimul ahadis, ya, yang yang membandingi beberapa hadis. Wal muradu, sedangkan maksud bil ithari, untuk mengedepankan, ya, mementingkan istri baru tersebut fil baqai, di dalam hal diamnya si suami di rumah istri tersebut, ya, selama 3 hari untuk janda, 7 hari untuk perempuan. Indaha, di sisi, maka namu ta'arifan halal khitabi, ya, sebagaimana sesuatu yang mungkin sudah dikenal, ya, halal khitabi saat ada pembicaraan. Wa zahiru, dan yang zahir annal ithar, ya, bahwa yang dimaksud mengedepankan yakunu bil mabiti wal qailulati, ya, itu bisa saja dalam bentuk bermalam ataupun tidur siang. Lastighraqis sa'atil laili wan nahari, tidak menghabiskan jam seluruh siang dan seluruh malam, indaha, di sisi istri baru tersebut. Nah, jadi yang dimaksud dengan 7 hari dan 3 hari itu pun tidaklah betul-betul 24 jam kali 3, 24 jam kali 7 gitu, ya. Pokoknya jam-jam yang memang dianggap penting itu kira-kira si suami, ya, ada di sisi istri tersebut, ya, gitu. Tidak harus 24 jam kali 3 hari bagi janda full ada di situ, atau 7 kali 24 jam bagi perawan si suami ada di situ. Tidak harus katanya, ya. Bukan menghabiskan tuh namanya, bukan menghabiskan, ya, jam-jam malam dan siang ada di sisi istri baru tersebut. Jadi artinya sangat memungkinkan malam mungkin ada di situ 3 hari, tapi siangnya boleh saja si suami pergi, ya, mungkin dagang, mungkin kerja, atau apa saja pokoknya, ya. Qalahu jama'atun, demikian dikatakan oleh jamaah, ya, sekelompok ulama. Hatta qala Ibnu Daqiqil Id, sehingga berkata Ibnu Daqiqil Id, innahu afrata ba'dul fuqaha, sesungguhnya ada sebagian ulama yang melampaui batas. Hatta ja'ala maqamahu indaha udran fi isqatil jum'ati, sehingga ada yang menjadikan diamnya si suami di hadapan istrinya yang baru sebagai alasan untuk gugurnya Jumat. Oh, katanya ada yang begitu tuh. Ya. Manakala ada orang kawin, ya, kawin lagi tuh begitu. Kawinnya sama janda ataupun sama perawan. Ketika si suami berada di rumah si janda, misalnya nikahnya misalnya hari Kamis gitu, kan mesti 3 hari di rumah janda tersebut, ya, berarti kan Kamis, Jumat, Sabtu. Para alim ulama katanya ada yang mengatakan, oh, kalau gitu berdasarkan hadis ini si suami harus berada di rumah istrinya yang janda 3 hari tersebut, sehingga Jumat pun boleh ditinggalkan. Katanya begitu tuh. Nah, ini dianggap ifrat namanya, ya, melampaui batas pendapat yang sedemikian, ya. Tidak benar bahwa keberadaan suami selama 3 hari di rumah janda atau di rumah perawan yang baru sebagai istri yang baru tersebut itu menggugurkan kewajiban-kewajiban yang sifatnya memang sudah valid begitu, ya. Yang namanya berada di rumah istri yang baru, ya, giliran sholat ya sholat, giliran Jumat ya Jumat, giliran kerja ya kerja, begitu, ya. Tidak ada sesuatu yang digugurkan. Watajibul mualatu fi sab'i wa salasi. Nah, ada yang mengatakan juga bahwa wajibnya berturut-turut selama, ya, 7 atau selama 3 hari. Walau farraqa, kalau seandainya dipisah-pisah, wajibal istinafu, wajib dimulai dari awal lagi. Nah, ini ada juga yang pendapat sedemikian, ya. Jadi kalau seandainya baru bermalam 2 hari pulang,
Ini batal nih yang 2 hari katanya. Harus dimulai dari awal lagi. Katanya seperti itu. Ya. Wala farqa bainal hurrati wal amati. Dan tidak ada perbedaan antara istri yang merdeka dan istri yang budak. Ya. Dulu kan ada budak tuh ya. Nah, manakala kawin dengan istri merdeka sebagai istri baru atau kawin dengan istri budak sebagai istri baru, sama tuh. Ya. Dilihat dari sisi janda dan perawannya, begitu aja ya. Jadi kalau seandainya kawin dengan istri janda dan perawan, ya istrinya merdeka, sama. Terus nikah dengan istri yang janda atau yang perawan tapi dari kalangan budak, sama juga ya. Yang penting lihat dari segi janda atau perawannya, itu hitungannya ya 7 untuk perawan, 3 untuk janda. Baik dia orang merdeka maupun dia orang budak begitu ya. Falau tazawwaja ukhra fi muddati sab'i awi thalathi, andaikan si suami kawin lagi pada masa-masa 7 hari dan 3 hari, fazahiru maka zahirnya hadis annahu yatim mudalika, bahwa ia harus menyempurnakan yang demikian itu, li'annahu qad sara mustahiqqan laha, karena yang demikian itu sudah menjadi hak bagi sang istri. Nah, ini repot banget nih. Ya, ada orang baru kawin dengan janda, misal dengan perawan dah, baru kawin dengan perawan 2 hari. Kan belum 7 hari tuh udah kawin lagi dengan yang lainnya, ya. Kan berarti ya dengan yang baru itu dia harus punya aturan yang baru lagi kalau begitu. Nah, bagaimana kalau begitu? Yang baik adalah sempurnakan dulu ya. Sempurnakan dulu 7-nya dan 3-nya, baru kemudian nikah lagi dengan yang lainnya. Ini yang bikin makmaru kali ini ya. Baru kawin 7 hari belum selesai, udah kawin lagi dengan yang lain. Ya, baru kawin 3 hari belum rapi sama janda, udah kawin lagi dengan yang lain. Nah, ini repot benar yang kayak begini ya. Ya walaupun hal yang sedemikian kalau memang masih dalam koridor bahwa istrinya memang belum mencapai 4, boleh-boleh saja yang sedemikian terjadi gitu ya. Tapi yang sedemikian rasanya itu akan menghalangi atau mengganggu hak istri yang baru saja dinikahinya begitu. Baik, saya kira ini Ustaz Sutriyah yang dapat kita bahas. Taib, syukran ya Syekh, jazakallah khairan katsiran ala ihsanik. Wal'an ila as-su'al wal jawab. Tafaddulu ya ayyuhas-sadat wa syaidat law samahta an tas'alah. Tafaddal. Ya saya dulu deh. Ya, Pak silakan. Yai, syariat poligami ta'adud ini kan kontroversi. Al-Manar, tafsir Al-Manar, Rasid Ridho, Muhammad Abduh, itu katanya salah tafsir mengenai surat An-Nisa mengenai menikahi anak yatim itu yang ingin karena hartanya. Kalau tidak bisa adil gitu, takut tidak bisa adil. Kemudian juga kompilasi hukum Indonesia juga tidak membenarkan itu poligami. Dan banyak penolakan kan dari perempuan. Ini sebenarnya yang bijaksana duduk persoalannya apakah seperti Pak Quraisy Shihab seperti ini, seperti pintu darurat gitu. Dipakai kalau dalam keadaan darurat aja, tidak menjadi sesuatu yang keharusan. Bagaimana tuh Pak yang bijaksananya? Terima kasih. Baik. Kembali lagi deh hal yang sedemikian ini kepada Rasulullah gitu ya. Pada waktu itu kira-kira Rasulullah menggunakan ta'adduduz zaujat itu sebagai pintu darurat atau bukan ya kalau gitu. Ya. Apalagi kalau kita pelajari makna darurat itu apa gitu misalnya ya. Di antara istri-istri Rasulullah ya itu boleh dikatakan semuanya dalam keadaan yang amat sangat normal begitu sebagai istri gitu ya. Ya mungkin dilihat dari segi kecantikan ya cantik, dilihat dari sehat ya sehat. Ya adapun nggak punya anak kan bukan berarti kemauannya
Nabi dan juga kemauannya Aisyah misalnya begitu. Aisyah kan nggak punya anak tuh ya. Nabi nggak bisa komplain loh kepada Aisyah. Aisyah, ya saya mau nikah lagi. Kata Aisyah, ngapa emangnya? Lu nggak punya anak gitu ya kan. Itu bukan hal yang darurat sih kayaknya begitu ya. Nabi udah punya anak dengan istri Khadijah ya. Anaknya lumayan. Pokoknya Nabi udah punya anak. Sehingga Nabi mungkin nggak perlu merasa menuntut Aisyah ya untuk punya anak. Lalu dengan kata-kata, oh kamu nggak punya anak, udahlah kalau gitu saya kawin lagi. Enggak ya. Jadi Nabi nikah dengan istri-istrinya yang banyak itu jalurnya jalur darurat bukan kalau begitu. Ya. Jalur dakwah itu. Ya, salah satunya jalur dakwah. Sekarang kalau kita bisa nggak kayak begitu, ya? Kemungkinan besarnya saya kira sangat memungkinkan bisa begitu ya. Jalur dakwah bisa, jalur hadis yang lain kan bisa katanya man sa'a ila armilah katanya. Siapa yang berupaya untuk membantu menolong janda misalnya begitu, falahu ajru syahid, maka ia akan mendapatkan pahala syahid. Daripada membantu doang kagak ada nilai apa-apanya, kawinin aja lebih gampang. Pak Julaiman senyum-senyum itu. Ya kan gitu. Tapi ya kan Pak Yai motivasi. Itu, mohon maaf. Ya, itu kalau seorang laki-laki nih, kalau seorang laki-laki dikit-dikit misalnya ngasih duit sama janda gitu, jandanya cantik, itu datang ke rumahnya. Itu nanti akibatnya yang timbul adalah fitnah gitu. Ini orang dikit-dikit main ke rumah janda, dikit-dikit main ke rumah janda, ngasih duit lagi, tapi dikawinin kagak, ya kan gitu misalnya. Nah itu kan ngasih duitnya dalam rangka apa kalau begitu? Ya, maka di era modern sekarang, bagaimana mungkin kita bisa mencegah orang lain itu berbuat maksiat misalnya? Saya kira itu hal yang sangat pantas bagi kita untuk kita menikahi siapapun yang kita pandang itu adalah memang sesuatu yang amat pantas untuk kita jaga, kita lindungi, kita bantu, ya sehingga berbagai macam kesulitan yang ada pada dirinya, walaupun mungkin tidak semuanya teratasi, tapi sebagiannya bisa kita kurangi, ya. Malayudrikuhu kulluhu la yutraku kulluhu, gitu kan. Kalau nggak bisa dijumpai seluruhnya, nggak bisa diatasi seluruhnya, sebagiannya lah, sebagian kecilnya begitu. Misalnya begini, kalau peraturan nafkah itu misalnya setiap orang makannya itu misalnya dibutuhkan 1 bulan 100.000 misalnya untuk seseorang, ya sehari 100.000 gitu misalnya. 100.000 nggak sanggup ya kan, nggak bisa. Oke, 50.000. Namanya memberi istri yang baru dengan nafkah 100.000 nggak bisa dijangkau, ya udah kasih 50.000 gitu. Artinya jangan sampai 100.000 kagak, 50.000 juga kagak gitu. Nah, kemampuan kita memberikan 50.000 itu sudah jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Misalnya seperti itu ya. Nah, jadi jangan dianggap bahwa apa yang sudah Allah atur itu adalah buruk, jelek ya. Kalau seandainya buruk dan jelek, kenapa Nabi harus melakukannya? Kenapa Islam harus mengaturnya dan lain sebagainya, ya kan? Nah, cara yang sedemikian kalau ingin membuktikan baiknya umat Islam, lihat betapa banyak celaan dari kalangan tertentu yang menganggap bahwa inilah sebagai perilaku buruk. Padahal bisa saja dengan kita menikahi 1, 2, 3, 4 perempuan, mereka merasa tertolong. Walaupun tidak semuanya bisa ditolong, begitu ya kan? Sebagian ada yang bisa diangkat atau dibantu atau diperingan begitu. Mesti itu kalau kita ingin mencari sempurnanya sebuah kehidupan, sulit rasanya sempurna itu dimiliki oleh setiap orang. Karena setiap kali sampai pada tingkat kesempurnaan, kekurangan malah kelihatan lagi, begitu, ya kan? Nah, untuk itu ya sudah, yang tidak sempurna memang itulah bagian daripada kehidupan ketidaksempurnaan. Ya, seorang laki-laki yang tidak bisa memenuhi nafkah keseluruhannya untuk istrinya yang baru misalnya, ya apa yang ia bisa? Yang penting jangan ada upaya untuk
berbuat zalim kepada si perempuan tersebut gitu. Jadi dinikahi untuk dizalimi begitu ya, dinikahi tapi untuk dizalimi. Ini yang tidak boleh. Kalau dia menikahinya dengan niat yang baik, dengan niat untuk mengikuti syariat Rasulullah, ya silahkan. Terus kalau dia tidak mampu, ya semampunya begitu, ya kan? Jangan dipaksakan untuk mencari kemampuan yang sesungguhnya ia juga tidak mampu untuk melaksanakannya seperti itu. Daripada misalnya berbuat maksiat, daripada misalnya tadi tuh membantu setiap saat datang ke rumah janda tersebut tapi tidak dinikahi. Kan orang nanti akan curiga nih, orang datang tiap malam Minggu, tiap malam Jumat ngasih duit tapi bukan istrinya. Jadi apa kalau begitu ya? Nah, kalau seandainya dia datang ke rumah si janda tersebut memang itu adalah istrinya dan ia memberikan nafkah yang pantas bagi, kan itu memang istrinya kalau begitu ya kan. Ya selain ibadah ada pahalanya. Adapun banyak kekurangannya, siapa yang memiliki kesempurnaan yang segala-galanya? Apakah Rasulullah di dalam hal memberikan nafkah kepada istrinya nggak ada kekurangannya? 11 loh istri Nabi. Nabi punya istri 11. Oke, kita ambil aja 9. Ya. Nabi punya istri 9 begitu. Terus kita nggak pernah tahu loh bisnisnya Nabi apa sih kira-kira pada waktu Nabi masih hidup tuh ya. Bisnisnya Nabi apa yang kira-kira bisa memungkinkan bagi Nabi untuk memberikan nafkah yang proporsional kepada 11 istrinya. Dan 11 istrinya itu macam-macam ya. Ada yang punya anak dari suaminya yang lampau begitu. Ada yang tidak seperti Aisyah. Aisyah walaupun dia nggak punya anak, tapi kan Nabi sangat cinta sama dia gitu, sesuai dengan ketentuan yang Allah berikan buat Nabi begitu kan. Pada akhirnya Nabi tetap mencintai Aisyah sangat luar biasa. Kepada istri-istrinya yang lain, yang punya anak lebih dari 1, 2, 3, dan 4, kan Nabi kan harus ngasih makan tuh sama mereka-mereka itu, ya kan. Nah kita nggak punya data tuh ya, bagaimana Nabi memberikan nafkah kepada 9 istrinya dengan anak-anaknya yang berbeda-beda. Yang namanya orang makan tiap hari loh, ya. Emang bisa mentang-mentang istri Nabi makannya seminggu sekali gitu kan, kagak mungkin ya kan. Istri Nabi, anak Nabi makannya seminggu sekali aja, lalu Nabi ngasih dananya itu seminggu sekali begitu. Enggak mungkin lah ya kan. Mereka juga adalah manusia-manusia biasa ya, yang memang makannya setiap hari, tidurnya setiap hari, berpakaiannya setiap hari. Itu kalau seandainya kita tanya, wahai Rasulullah, apakah kamu sudah sempurna memberikan nafkah kepada 9 atau 11 istri kamu? Kira-kira jawabannya apa itu? Ya, iya, pasti itu tidak ada kesempurnaannya. Tapi Nabi tetap menjalankannya sebagai apa? Sebagai contoh kepada umatnya. Ya, kalau Nabi memang punya hak 11, ya kita mungkin punya hak 4. Ya, walaupun mungkin 4 juga jangan dilaksanakan kalau seandainya memang tidak memiliki kemampuan yang sangat luar biasa begitu ya kan, karena nanti kan jelek, tinggal ke apa menjadikan kezaliman jadinya kalau memang tidak memiliki kemampuan yang pantas begitu ya kan. Ya kalau kita berbicara di mata pandangan orang, tidak ada sesuatu yang sempurna di pandangan orang. Ya, itu pasti begitu. Kalau kita mengatakan ingin mencari pendapat orang lain tentang diri kita atau kita juga berpendapat tentang orang lain, pasti yang kita cari adalah ketidaksempurnaannya begitu. Kenapa sih begitu? Memang kita pengennya sih orang lain dan juga kita sempurna. Tapi memang di mata kita yang kelihatan itu adalah yang tidak sempurna. Itu biasanya memang manusia seperti itu, ya. Itu kan pernah dikatakan bahwa 100 ambil 1 mestinya berapa itu? 99. 99. Tapi ada enggak 100 ambil 1 sama dengan 0? Ada pastinya. Ada. 100 ambil 1 sama dengan 0. Artinya apa? Anda berbuat 100 kebaikan, bikin 1 kesalahan, maka 99 kebaikan 0 nilainya. Ya, ingat ini, di depan orang, ya. Di depan orang Anda sudah membuat 100 kebaikan, bikin 1 kesalahan, maka 100 kebaikan nilainya adalah 0 gara-gara 1 kesalahan. Nah ini
di hadapan manusia. Memang kita nggak ada sempurnanya, tetapi memang orang pengen kita menjadikan kita sempurna. Itu susahnya di situ, gitu. Dan kita juga selalu semua manusia berpandangan sedemikian. Kita menginginkan orang lain baik, orang lain juga menginginkan kita baik. Nah, karena sama-sama ingin menilai baik, akhirnya yang muncul bukan baiknya, ya. Yang muncul adalah kekurangannya yang kelihatan. Maka tadi itu dikatakan teori 100 ambil 1 sama dengan 0 itu di situ, ya. 100 kebaikan yang kita perbuat bisa jadi hancur seluruhnya gara-gara 1 perbuatan buruk yang kita kerjakan. Nah, maka ya itulah sifat manusia seperti itu. Nah, kembali kepada pertanyaan Pak Yahya, kalau begitu, kalau seandainya Nabi yang menjadi panutan kita nikah dengan 9 istri atau 11 istrinya adalah tindakan darurat, nah itu kira-kira menurut ulama benar enggak kalau begitu? Ya, istri Nabi semua normal, ya. Istri Nabi, boleh katakan cantik. Istri Nabi semuanya juga istilahnya dalam sifat kemanusiaan dan kewanitaannya itu adalah hal yang biasa, begitu hal yang normal. Dalam arti apa? Bahwa mohon maaf secara manusiawi, secara itu Nabi tetap menjalani hubungan seksual kepada mereka begitu. Ya. Kemarin-kemarin kan kita sudah bahas itu. Mohon maaf ya, bahwa Nabi katanya melakukan hubungan seksual sekian kali dengan mandi 1 kali misalnya begitu ya kan. Udah kita bahas pada waktu itu. Itu berarti kepada istri-istri yang lainnya Nabi adalah memiliki istri yang normal, saya kira begitu. Hal yang normal, manusia yang normal yang bagaimana? Ya mungkin makan perlu, ya perlindungan dari suami perlu, ya kan, mungkin juga bercengkrama dengan suami juga perlu. Pokoknya hal-hal yang manusiawi itu diperlukan. Nah, di mana tingkat daruratnya kalau begitu? Ya kan? Nah, kalau itu dilihat dari situ, maka dilihat dari istri-istri Nabi itu tidak ada yang sifatnya darurat Nabi mengawinkannya begitu, gitu, ya kan? Saya kira itu, Pak Yahya. Ya, silakan kaum ibu ditanggapin itu. Kalau saya sih setuju-setuju aja. Cuma kalau saya kan udah expired. Coba saya emang diam aja tuh. Kalau saya udah expired, mesti dicontohin dulu sama Pak Kiai. Karena gini Pak Kiai, kalau Pak Kiai katakan berilmu, oke lah poligami, pengusaha, pejabat punya uang, ini mah Kiai bukan, pejabat bukan, pengusaha bukan. Dia nikah lagi itu kan nekat banget gitu loh. Iya, kalau gitu nekatnya itu Pak gitu. Nekatnya itu yang Bapak punya, harus begitu. Oke, saya tidak punya ilmu, bilang begitu ya kan. Oke, saya bukan ulama. Oke, saya nekat. Gitu. Modal saya nekat gitu aja. Udah. Masya Allah, tabarakallah. Bu Faijah setuju nggak Bu Faijah sama poligami? Oh, saya ada di sini nih kasusnya, istrinya sampai 3. Berarti Ustadz Yahya ahli tauhid Pak Kiai. Bu Faijah setuju nggak secara pribadi? Menerima nggak? Nah, itu kan hadis Nabi, nggak boleh ditolak, tinggal pelakunya aja. Jadi kalau suami Bu Faizah nikah lagi boleh? Boleh. Nauzubillah. Biasanya gini Pak Yahya. Nggak berani jawab. Pak Yahya. Ya. Pak Yahya. Ya. Biasanya kalau istri-istri itu yang baik itu biasanya ngomongnya begini. Untuk poligami berdasarkan ayat Al-Quran saya mendukung. Berdasarkan ikut sunnah Rasulullah saya mendukung. Tapi yang penting yang nikah bukan suami saya. Gitu. Nah iya begitu. itu masalahnya. Ya. Itu teorinya perempuan. Allah Akbar. Ya kan? Tapi ini nggak ada yang berani komen ini yang lainnya. Udah lewat Ustaz Bagus. Udah 2:30 lewat nih. Toyib ya Syekh. Ya, nanti ada yang punya kegiatan lain mungkin. Toyib, alhamdulillah rabbil alamin. Nahnu nahtamu al-halaqatu qiraatul kutub al-subul salam bi qiraatil kutub nafa'anallahu bituli hayatik. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Nafa'anallahu bikum. Syafa'allahu fid dunya wal akhirah bil ibadatil hajj li jama'atil haji au
Idul Adha. Amin ya rabbal alamin. Amin. Demikian apa yang disampaikan dari Bapak Jeremy Yusuf. Kita langsung saja tutup dulu ya. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Atallahu umrahu wat taqwa wal istiqomah fi thalabil ilmi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih semuanya ya. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Ustazah Ibu-ibu Kanti. nggak berani komen, ibu-ibu nggak berani komen. Coba deh Bu Kanti Takut bagaimana Bu jalannya Kanti? miring nanti Pak. Saya bukan anti poligami juga sih. Ya, alhamdulillah. Gimana kalau suaminya nikah lagi, boleh? Sudah pernah saya nyuruh suami saya dulu. Yang dulu. Oh, Ini baru, ini mantep nih. Tapi nggak mau. Hah? Nggak mau suaminya. Tapi setelah